Dinamika politik memang selalu menarik apalagi menilik para penguasa daerah yang baru saja dilantik diisi oleh wajah baru dan juga darah muda. Mereka yang berusia di bawah 40 bahkan kurang dari 30 tahun mengisi pos pemimpin daerah. Kami akan bahas malam hari ini bersama Agung Baskoro, Direktur Trias Politika Strategis. Selamat malam, Mas Agung. Selamat malam Mbak Tiffany, pemirsa semua. Baik, Mas Agung, ini menarik kalau kita mencermati bagaimana fenomena kontestasi di dua kali pemilihan kepala daerah ke belakang. Ini cukup menarik karena banyak lahir banyak pos-pos kepala daerah ini dipimpin oleh mereka-mereka yang muda di bawah 40, di bawah 30. Kalau dulu mungkin kita ingat zamannya Emil Dardak jadi Bupati Trenggalek 29 tahun kalau nggak salah waktu itu. Kemudian ada Diko Bupati Kendal 31 tahun. Nah, sekarang pun juga tadi kita tampilkan ada beberapa kan ya. Nah, ini bentuk transformasi kepemimpinan di demokrasi yang kekinian atau gimana Mas Agung analisisnya? Iya, secara positif ini angin segar ya Mbak bagi kaderisasi kemudian rekrutmen politik di negeri kita karena banyak anak-anak muda yang terlibat di dalam politik dan ini bisa memastikan kanal kepala daerah tetap ya surplus orang-orang muda, orang-orang keren untuk mengisi kedepannya pos-pos kepemimpinan secara lebih jauh di tingkat nasional sebagaimana kita dapati hari ini banyak pemimpin-pemimpin daerah berkiprah sebagai presiden, kemudian sebagai menteri, ya dan seterusnya. Jadi ini hal yang positif. Yang kedua juga ini bisa menjadi arahan baru bahwa pemimpin-pemimpin muda ini diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemimpin-pemimpin yang senior. Karena sosiodemografi pemilih hari ini itu didominasi oleh generasi milenial dan generasi zilenial ya Gen Z semacam itu, sehingga dengan pemahaman antar generasi itu tercipta kolaborasi, tercipta sinergi yang positif untuk memastikan setiap aspirasi, setiap tuntutan masyarakat bisa dijawab, bisa dilunasi dan kedepannya membuat daerah tersebut lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Nah, yang ketiga saya lihat generasi Z atau milenial ini kan generasi yang ya kreatif, kemudian sensitif, bahkan digital native ya. Mereka diharapkan dengan kreativitas yang tinggi bisa membuat banyak kemajuan di daerahnya dengan masyarakat maupun duet pemimpin, apakah dia wakil ataukah dia sebagai bupati, wali kota, pucuk pimpinan tertinggi di daerah tersebut. Karena hari ini banyak keterbatasan yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin daerah, utamanya keterbatasan fiskal, program-program besar yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, belum lagi janji-janji kampanye yang mereka harus lunasi di hadapan masyarakat ketika kemarin saat pemilihan. Nah, saya kira inovasi, kreativitas ini jantungnya generasi milenial dan Gen Z. Harapannya ini bisa diorkestrasi dengan baik sehingga publik bisa melihat bahwa anak-anak muda ini punya sisi yang beda, sisi yang baru yang bisa memberikan nilai tambah bagi daerah yang mereka pimpin berikutnya. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Tiffany. Oke, kalau dari sisi plusnya saya rangkum mereka-mereka ini inovatif, adaptif, dan juga kreatif gitu ya, bisa membawa perubahan di daerahnya masing-masing. Tapi kalau kita berbicara politik, Mas Agung, kan secara usia mereka di dunia politik ini kan masih muda. Experience, pengalaman, kemudian jam terbang belum panjang. Nah, bagaimana kemudian ini mereka bisa beradaptasi dengan gejolak politik yang ada dengan experience dan juga jam terbang tadi yang mungkin ya pasti masih jauh dengan senior-seniornya. Iya, ini pertanyaan dan tanggapan menukik dari Mbak Tiffany ya, karena memang ini menjadi keterbatasan generasi muda, khusus milenial dan Gen Z karena mereka belum memiliki jam terbang yang tinggi. Tapi di saat yang sama, mereka akhirnya lebih berani, lebih suka mencoba hal-hal baru, dalam artian juga bukan memastikan masyarakat menjadi labnya atau kebijakan itu bisa dicoba-coba dulu, tapi dengan diskusi antar ya lintas generasi dengan pemimpin yang menjadi duet mereka saat memimpin daerah itu bisa meminimalkan beragam macam keterbatasan tadi. Nah, yang kedua yang sebelum sempat saya elaborasi adalah soal ketika anak-anak muda ini muncul hari ini seringkali muncul image ini anaknya siapa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini modalnya berapa habisnya? Ya, yang ketiga yang mengemuka lagi
kok bisa anak muda ini muncul? Apakah benar-benar organik atau memang di-endorse atau memang ada hal-hal lain yang memang bekerja di panggung politik di belakang layar yang kita seringkali remang-remang memahaminya atau tidak tahu dengan utuh. Jadi hal-hal semacam itu sebagai kritik bagi generasi muda ini untuk memastikan bahwa apapun tanggapan minor dari masyarakat, jika kinerja mereka bagus, maka dengan sendirinya anggapan itu akan hilang dan kedepannya mereka bisa tampil dengan dirinya sendiri secara otentik dan memastikan kualitas personal mereka muncul untuk memimpin daerahnya, seperti itu. Oke, ini yang mereka harus buktikan bahwa mereka bisa sampai di posisi yang sekarang karena proses kerja keras, bukan karena privilege itu tadi ya, Mas Agung ya. Oke, Betul. Mas Agung, kalau kita berbicara mengenai politik pos-pos dari pemimpin atau kepala daerah, kita sama-sama tahu bahwa godaan terbesar adalah korupsi. Nah, bagaimana kemudian mereka-mereka yang jiwa-jiwa muda dan usia-usia muda ini, darah-darah muda ini bisa bertahan dari godaan korupsi yang paling besar itu tadi? Iya, mestinya generasi Gen Z dan milenial ini lebih imun ya terhadap godaan ataupun arahan untuk melakukan distorsi kekuasaan termasuk korupsi di dalamnya. Karena apa? Karena mereka kan terpapar dengan kemajuan zaman, teknologi yang sedikit banyak membuat mereka lebih berpikir secara objektif ya dengan situasi yang ada sekarang. Sehingga hal-hal minor tadi bisa diminimalkan. Tapi lagi dan lagi ekosistem politik kita belum terlalu cukup kondusif untuk memastikan setiap ya penyimpangan maupun penyalahgunaan kekuasaan itu bisa direduksi secara terus-menerus. Akhirnya apa? Setelah pemimpin-pemimpin muda ini terpilih, mereka harus bersama-sama dengan birokrasinya, bersama-sama dengan duet pemimpin lainnya, itu menciptakan semacam ekosistem yang bagus dalam artian ya dari hal-hal yang kecil, misalkan mereka apel jangan telat, ya kemudian jangan titip absen, terus kinerjanya dipertanggungjawabkan lewat transparansi yang berbasis teknologi yang menjadi basis utama mereka sebagai generasi hadir dan muncul mengisi ruang-ruang politik kita semacam itu. Jadi saya melihat optimis bahwa generasi ini bisa meminimalkan penyalahgunaan asal jangan sendirian, asal jangan berpuas diri. Ketika sudah berhasil menjadi wakil ataupun wali kota itu bukan berarti selesai tugasnya. Tugas-tugas lanjutan akan terus hadir. Jadi jangan sendirian, libatkan tim masyarakat yang memang ahli, yang expert untuk meminimalkan segala macam penyalahgunaan. Artinya pemimpin-pemimpin muda ini harus dibantu oleh ya tim akademisi yang oke, tim hukum yang jeli, kemudian masyarakat yang kritis supaya apa? Mereka bisa dijaga, mereka bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang minor tadi. Karena kalau memang akhirnya mereka sendirian, berpuas, terlena, akhirnya jauh dari aspirasi masyarakat, saya khawatir ini akan mengulang kesalahan-kesalahan senior-senior yang dulu yang banyak tersangkut kasus korupsi. Jadi pekerjaan rumahnya seperti itu, Mbak Tiffany. Oke, dengan kita lihat di panggung kepala daerah 2025-2030 yang banyak diisi, walaupun belum mayoritas ya, tapi artinya semakin banyak diisi oleh darah-darah muda, artinya kita bisa bilang bahwa kaderisasi dari partai politik ini yang digenjot beberapa waktu kebelakangan untuk mencetak kader-kader muda bahkan sampai di posisi pemimpin daerah cukup berhasil dan mungkin juga itu menjadi target dari parpol ini ke depannya. Nah, bagaimana kemudian Mas Agung, para pemimpin kepala daerah ini kan mayoritas mereka berpasangan dengan senior, dengan orang yang di atasnya, ya kan? Pembagian tugas, kemudian strategi pendekatan terhadap masyarakat, baik itu komunikasi, kinerja, gaya bekerja, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda harus melihat ini harus bisa berjalan beriringan, seirama, karena gap usia itu tadi, ya kan, mungkin cara berpikir juga berbeda. Ya, biasanya pembagian peran tugasnya ada banyak macam, tapi secara sederhana saya coba mengilustrasikan biasanya yang menjadi pemimpin misalkan wali kota, gubernur, ataupun bupati, itu orang-orang yang istilahnya mampu menjadi tipikal pemimpin solidarity makers, Mbak Tiffany ya. Pemimpin yang mengumpulkan massa, yang membangun narasi-narasi besar, yang memastikan visi misi ketika kampanye tadi bisa terwujud. Nah, seorang wakilnya, apakah itu bupati, wakil wali kota, wakil gubernur, itu adalah administratur mestinya. Supaya apa? Narasi besar tadi bisa terrealisasi, terwujud dengan baik di tengah masyarakat. Jangan sampai wakilnya ataupun pemimpinnya sama-sama selalu ngomong narasi besar. Akhirnya tidak ada yang mengkonklusi
itu menjadi sebuah program kerja yang nyata. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan baik oleh duet pemimpin muda maupun yang senior ya, supaya apa? Supaya efek positif dari kehadiran mereka bisa dirasakan oleh masyarakat. Atau yang kedua juga ada tipikal pemimpin ketika pemimpinnya ngegas ya, sangat keras ya terhadap birokrasinya, wakilnya ini ngerem, Mbak Tiffany ya. Hmm. Jadi gas rem ini yang harapannya bisa menyeimbangkan roda pemerintahan di bawah. Ya kalau pemimpinnya ngegas semua, wali kotanya ngegas, wakilnya juga, bupatinya juga, wakilnya demikian, birokrasinya bisa lumpuh nanti. Masyarakat juga bisa bingung harus kemana mereka mengadu, harus kemana mereka mengakses pelayanan publik, karena tidak berjalan dengan optimal dari pimpinan sampai ke birokrasinya. Atau yang ketiga, tipikal di mana ya si wakil ini paham betul bahwa dia harus mundur satu langkah dalam tanda petik istilahnya agar tidak offset terhadap pimpinannya ya, karena Iya. seringkali terjadi konflik antara wakil wali kota dengan wali kota, bupati dengan wakil bupati, kemudian gubernur dengan wakil gubernur, gara-gara miskoordinasi, miskomunikasi, missinkronisasi terhadap tupoksi yang mereka miliki antar masing-masing pimpinan tadi, sehingga efeknya di masyarakat di periode kedua ketika mereka misalkan ada arahan maju lagi, ini pecah kongsinya, dan sebelum itu terjadi kompetisinya sudah pecah duluan Mbak Tiffany, dan membuat akhirnya birokrasi fragmentasi, pelayanan publik tidak maksimal, anggaran juga ya jadi nggak terserap dengan baik, dan efeknya ini kemana-mana, membuat kohesi sosial di masyarakat menjadi kurang kondusif dan daerah itu akhirnya stagnan, nggak bisa maju. Jadi hal-hal semacam ini perlu diperhatikan, dan harapannya ya karena sudah ada briefing awal dari Pak Prabowo lewat skema pelantikan tadi, kemudian ada retreat nanti di Magelang, hal-hal semacam itu bisa diminimalkan dan para pemimpin daerah kita siap memimpin daerahnya dengan baik dan maksimal, seperti itu. Itu yang kita harapkan ya, bisa berjalan beriringan, seirama, tanpa adanya konflik-konflik itu tadi. Dan yang paling penting tidak hanya membawa babak baru dan juga wajah baru, tapi perubahan masing-masing daerah menjadi lebih baik. Terima kasih Mas Agung Baskoro sudah bergabung dengan Sama-sama Mbak kami Tiffany. malam hari ini. Selamat malam Mas Agung. Malam Mbak Tiffany.